Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, tidak lupa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang sangat banyak kepada kita semua, dan nikmat yang terbesar yang kita rasakan adalah nikmat Islam, iman. Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk bisa melakukan amal soleh dan juga untuk bisa memperdalam agama ini. Dan Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini Allah masih mengizinkan kita untuk kembali duduk bermajelis mempelajari tentang akidah kita, akidah yang kita warisi dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, dan para ulama yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya. Maka hendaknya kita benar-benar memperhatikan akidah tersebut, apalagi akidah ini merupakan pondasi ataupun dasar bagi kita untuk membangun amalan-amalan kita, sehingga amal-amal perbuatan kita nantinya kualitasnya akan sangat terpengaruh oleh seberapa kuat akidah kita, ya kan? Dan seberapa benar akidah kita. Jadi dipengaruhi oleh benarnya akidah dan kuatnya akidah. Semakin benar dan kuat akidah kita, maka akan menjadikan amalan kita pun semakin menjadi bagus insyaallah taala. Tentunya apabila kita mempelajari akidah ini bukan hanya sekedar sebagai wawasan, ya, bukan hanya sekedar sebagai pengetahuan, tetapi betul-betul kita pelajari untuk kita amalkan dalam hati kita, ya kan? Untuk kita amalkan dalam hati kita. Setelah kita mengetahui bahwasanya, misalnya ya, kita mengetahui bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala dialah satu-satunya zat yang berhak untuk kita sembah, satu-satunya zat yang semestinya hati kita bergantung kepadanya, maka amalkan itu, ya kan? Amalkan bahwasanya hati kita itu senantiasa bergantung kepada Allah Ta'ala dalam semua perkara, dalam semua keadaan, ya. Juga seperti misalnya ketika kita mengetahui tentang sifat Allah Ta'ala, kita mengilmui tentang sifat Allah Ta'ala, ya, mempelajari tentang sifat Allah Ta'ala, tentang kesempurnaan sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita ambil contoh misalnya Allah Ta'ala maha mengetahui. Artinya apa? Bahwasanya ilmu Allah Ta'ala itu meliputi segala sesuatu, meliputi semua tempat, meliputi semua waktu, ya kan? Dimanapun kita berada pasti diketahui oleh Allah. Dimanapun, kapanpun kita berada, apakah itu yang telah lampau, sekarang ataupun yang akan datang, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya kita tidak hanya sekedar mengetahui, tetapi kita tanamkan secara kuat keyakinan ini dalam hati kita, sehingga bisa memberikan pengaruh dalam amal perbuatan kita. Ya, di antaranya apa? Di antaranya adalah setiap kali kita berada dimanapun, kita merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, sehingga akan bisa memunculkan yang namanya ketakwaan dimanapun kita berada. Kita bisa mengamalkan sabda Nabi SAW, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala dimanapun kamu berada. Sehingga pelajaran akidah ini betul-betul akan membuahkan hasilnya, ya, kalau memang kita betul-betul berusaha untuk mengamalkannya. Jadi jangan sampai kita belajar akidah itu sekedar untuk pengetahuan, itu keliru, ya. Walaupun yang dipelajari itu adalah akidah yang sahihah, tapi kalau misalkan
kita mengabaikan, ya, hanya sekedar pengetahuan saja, tapi kita tidak berusaha untuk menancapkan kuat dalam hati kita, maka saya kira pengaruhnya akan sangat sedikit, ya. Saya kira pengaruhnya akan sangat sedikit sekali, sehingga akan muncul orang-orang yang secara pengajian dia memiliki atau dia termasuk ke dalam golongan pengajian yang akidahnya benar, tetapi secara perbuatannya tidak mencerminkan seorang yang beriman. Itu karena apa? Pendalaman akidahnya itu kurang sesuai dengan apa yang dia pelajari. Makanya kita berusaha untuk apa? Untuk betul-betul mengamalkan akidah ini. Mengamalkan akidah tentunya adalah dengan mengamalkannya di dalam hati kita dengan sekuat mungkin, menancapkannya kita akidah tersebut. Nah, taib ma'asyiral ikhwah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu hanya sekedar pendahuluan agar kita tidak tidak lupa dengan tujuan kita mempelajari akidah, ya, yaitu bahwasanya kita betul-betul ingin memperbaiki diri kita semua. Kita kembali kepada pelajaran kita, yaitu dari kitab Aqidatut Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Pembahasan kita masih sekitar tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah taala, ya. Dan ini pembahasan tentang bantahan terhadap orang-orang yang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sengaja menyampaikan apa yang saya sampaikan tadi, ya kan? Karena apa? Pembahasan kita sekarang ini adalah tentang bantahan-bantahan. Ya, kadang orang itu memikir, ngapain sih kita harus mempelajari bantahan-bantahan tersebut? Seakan-akan menjadi hati itu apa? Keras, gitu kan? Membantah-bantah seperti itu, seakan-akan apa? Menimbulkan percekcokan antara manusia sesama kaum muslimin. Tidak demikian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita di sini berusaha untuk berusaha untuk mengembalikan permasalahan ini kepada hakikat kebenaran, yang hal itu akan mendorong kita untuk memahami kesempurnaan Allah tabaraka wa taala, sehingga itu tadi keyakinan kita itu bisa benar dan membuahkan pengaruh yang positif di dalam amal perbuatan kita. Ya, makanya jangan sampai kita itu memiliki akidah yang keliru, ya. Sebagaimana telah kita ketahui sebelumnya, ya, ada di antara kelompok-kelompok yang menyimpang itu yang disebut dengan Jahmiyah, Mu'tazilah, itu kan, yang mereka itu menolak seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana mereka bisa akan mendapatkan sifat muraqabah yang tadi saya sebutkan, ya kan? Merasa diawasi oleh Allah tabaraka wa taala dimanapun mereka berada, seandainya mereka tidak menetapkan bahwasanya Allah memiliki sifat ilmu yang sempurna, mereka tidak menetapkan Allah memiliki pendengaran, mereka tidak menetapkan Allah memiliki penglihatan yang sempurna. Coba, apakah bisa menimbulkan sifat muraqabah ini? Maka tidak. Makanya di sini, ya, bantahan-bantahan ini bukan hanya sekedar ingin berjidal tanpa ada manfaat. Bahkan ini manfaatnya sangat besar sekali untuk menjelaskan kebenaran yang tentunya untuk tadi kita usahakan, yaitu membuahkan hasil dalam perilaku kita. Taib. Kemarin kita sudah mengambil sisi bantahan yang pertama, ya, bantahan terhadap orang-orang yang menolak sifat. Bantahan yang pertama adalah bahwasanya yang menetapkan sifat-sifat itu, ya, yang menetapkan sifat-sifat bagi Allah Ta'ala itu hanyalah yang menetapkan sifat-sifat Allah Ta'ala itu adalah Allah Ta'ala sendiri, ya, karena Allah lah yang mengetahui tentang siapa dirinya, ya. Maka ketika kita mengikuti Allah Ta'ala dalam hal menetapkan sifat-sifat ini, maka itulah yang benar. Adapun mereka orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah Ta'ala yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri, maka mereka berarti menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan mereka memprotes Allah Ta'ala tentang hakikat Allah Ta'ala sendiri, ya kan? Allah mengabarkan tentang dirinya memiliki sifat ini dan itu, mereka malah mengatakan tidak, Allah tidak memiliki sifat ini dan itu. Maka inilah penentangan terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik. Sekarang kita baca sisi bantahan yang kedua. Ini adalah bantahan dari syubhat mereka yang sudah disebutkan sebelumnya, ya.
kalau kita kembali ke dua halaman sebelumnya, yaitu kita dapatkan, yaitu di halaman berapa ini? 69 ya. Di sini ada disebutkan syubhat yang mendasari mereka menolak sifat-sifat Allah Ta'ala adalah anggapan mereka kalau mereka menetapkan untuk Allah Ta'ala satu sifat yang lafadz dan maknanya itu ada pada makhluk. Sifat tersebut, lafadz dan maknanya ada pada makhluk, maka menurut mereka itu melazimkan penyerupaan Allah dengan makhluk. Ini syubhat mereka ya. Apa syubhatnya? Kalau kita menetapkan sifat untuk Allah yang lafadz sifat tersebut dan maknanya ada pada makhluk, maka akan apa? Melazimkan menyerupakan Allah dengan makhluk. Contoh misalnya, Allah memiliki makhluk dulu ya. Makhluk memiliki sifat ilmu. Makhluk kan memiliki ilmu, ya enggak? Bagaimanapun tingkatan ilmunya, makhluk punya ilmu. Kata mereka, kalau kita menetapkan ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat ilm dengan lafadz al-ilmu, ya kan? Yang maknanya adalah mengetahui. Sedangkan makhluk juga memiliki sifat yang lafadznya ilm, maknanya mengetahui, kan gitu. Maka kata mereka, ini melazimkan apa? Menyerupakan Allah dengan makhluk. Oleh karena itu mereka Jahmiyah dan Mu'tazilah terutama yang meniadakan sifat ilmu ini, mereka akhirnya menolak sifat tersebut. Nah, inilah bantahan yang akan disampaikan ya pada bantahan yang kedua, al-wajhus tsani, sisi bantahan yang kedua terhadap mereka. Kita baca ya, agar lebih jelas kita memahami ini. Di sini akan disampaikan contoh-contoh yang cukup banyak oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, dan ini cukup panjang bantahannya. Kita akan baca, mudah-mudahan Allah taala memberikan pemahaman yang baik kepada kita semua, amin. Beliau mengatakan bantahannya adalah apa? Annahu la yalzamu min wujudi hadhihi sifati fil makhluqin aw min tasammi ba'dil makhluqin bi syai'in min tilkal asma' al musyabahatu bainallahi wa khalqihi. Kata beliau, tidaklah harus artinya tidak melazimkan ya, tidak melazimkan dari adanya sifat-sifat ini pada makhluk, atau dari adanya sebagian makhluk yang menamai atau ternama dengan atau menyandang dengan sebagian dari nama-nama tersebut, tidaklah mengharuskan penyerupaan Allah dengan makhluk ya. Mudah-mudahan bisa difahami ya terjemahan saya. Bisa nggak? Saya ulangi lagi. Tidaklah mengharuskan adanya penyerupaan Allah dengan makhluknya dari adanya sifat-sifat itu pada diri makhluk, atau dari adanya sebagian makhluk yang menyandang sebagian dari nama-nama tersebut. Jadi misalnya makhluk seperti yang tadi saya contohkan ya kan, makhluk memiliki sifat ilmu, sifat mendengar, sifat melihat ya. Atau memiliki nama, sebagian di antara nama-nama yang disandang oleh Allah Ta'ala, seperti nanti akan ada contohnya, makhluk disebut Rahim, makhluk disebut Rauf, makhluk disebut Halim, Sami', Basir, yang itu semua adalah juga disandang oleh nama Allah Ta'ala, oleh Allah Ta'ala sebagai nama-nama ya kan. Maka tidak mengharuskan adanya penetapan nama dan sifat ini pada makhluk dan juga pada Allah, tidak mengharuskan apa? Bahwasanya Allah itu serupa dengan makhluk, tidak mengharuskan demikian. Baik, kita lanjut. Fa inna lillahi subhanahu asma'an wa sifatin takhussuhu walil makhluqina asma'an wa sifatin takhussuhum. Kenapa kok tidak melazimkan keserupaan Allah dengan makhluk? Karena Allah Ta'ala itu memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang tentunya sifat-sifat dan nama tersebut spesialis bagi Allah Ta'ala, khusus bagi Allah Ta'ala, sesuai dengan kondisi kesempurnaan zat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walil makhluqina asma'an wa sifatin takhussuhum, dan makhluk itu memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang juga khusus bagi mereka, spesialis bagi mereka, sesuai dengan kondisi kekurangan mereka. Jelas ya? Ya, seperti yang pernah kita sampaikan contoh-contohnya ya kan. Misalkan antara makhluk saja bahwasanya apa?
warna, ya, sifat warna. Putihnya kulit manusia kalau kita bandingkan dengan putihnya kertas, maka akan berbeda, ya enggak? Walaupun sama-sama kita katakan sifatnya putih. Atau hitam, kulit hitam manusia. Terutama orang Indonesia dikatakan, antum kok kulitnya hitam banget? Apakah hitamnya seperti hitam arang? Kan tidak. Ini kulit manusia yang Indonesia, saya katakan Indonesia. Kadang-kadang kita mengatakan, ya, si fulan kulitnya hitam gitu kan. Padahal ada agak kecoklat-coklatan kan gitu ya. Artinya sesuatu sifat itu hakikatnya itu sesuai dengan apa? Kondisi zat yang menyandang sifat tersebut. Kan gitu. Maka ketika ada satu sifat yang disandang oleh makhluk dan ada sifat yang disandang oleh Khalik, sang pencipta, yang tentunya sang pencipta ini adalah maha sempurna, maka tidak akan sama hakikatnya antara dua sifat tersebut. Walaupun penyebutan sifat itu sama-sama sifat apa? Melihat, sama-sama sifat apa? Mendengar, sama-sama sifat ilmu, sama-sama sifat hidup, dan seterusnya. Walaupun secara lafadznya itu sama, maknanya juga sama, tetapi apa? Hakikat dari sifat itu tentu tidak akan sama. Nah, baik. Jelas ya ini ya, insyaallah ya. Fakama anna lillahi dzatan la tushbihu dzawatil makhluqin falahu asma'un wa sifatun la tushbihu asma'al makhluqin wa sifatihim. Kata beliau, sebagaimana Allah itu memiliki zat yang zat itu tidak menyerupai zat-zatnya makhluk. Makhluk punya zat enggak? Ya punya, ya kan? Ini buktinya, ini semuanya adalah zat-zat makhluk. Entah itu rumah, entah itu botol, entah itu manusia, itu zat-zat semua kan? Makhluk punya zat. Allah punya zat enggak? Kalau bilang enggak berarti Allah enggak ada. Ini ateis jadinya, ya kan? Mesti mereka mengatakan Allah punya zat. Kan gitu. Maka kita tanya kepada mereka, Allah punya zat, apakah zat Allah menyerupai zatnya makhluk? Tentu mereka akan mengatakan tidak. Iya enggak? Ya. Allah memiliki zat, sebagaimana Allah memiliki zat yang tidak menyerupai zat-zatnya makhluk, maka demikian pula lahu asma'un wa sifat. Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat la tushbihu asma'a al-makhluqina wa sifatihim, yang tidak akan mungkin menyerupai nama-nama dan sifat-sifat makhluknya. Mudah sekali kan difahami kan? Ini mudah. Akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diwarisi dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabat mudah. Tapi mereka itu seakan-akan membuat sulit. Ya, karena mereka memang pada asalnya pondasi mereka di dalam memahami akidah adalah apa? Ilmu kalam. Ilmu kalam ini yang merupakan perpanjangan dari ilmu filsafat. Ilmu filsafat ini yang diambil dari siapa? Orang-orang Yunani yang mereka tidak bertuhan. Yang mereka menelorkan ilmu filsafat itu karena mereka ingin mencari sebab musabab adanya alam semesta ini, sehingga mereka membuat teori-teori gitu kan, sehingga akhirnya mereka memunculkan teori filsafat itu, ya kan, yang kemudian lama kelamaan akhirnya ketika kitab-kitab orang-orang Yunani itu diterjemahkan ke bahasa Arab, mempengaruhi orang-orang Islam, sehingga mereka menelurkan ilmu-ilmu kalam yang diambil dari ilmu filsafat itu, yang menjadi dasar mereka memahami akidah, sehingga mereka banyak penyimpangannya. Ya, ini banyak penyimpangannya mereka. Ya, bermula dari situ. Kenapa menjadikan landasan teori berpikir mereka kok dari filsafat, padahal mereka adalah orang-orang yang jelas tidak mengenal Tuhan. Kalau antum belajar tentang ilmu filsafat, mereka antum akan mendapati bahwasanya alam semesta ini mereka sebut permulaannya bukan dari Tuhan, bukan dari Allah Ta'ala, tapi dari apa? Yang pernah belajar filsafat dari apa? Causa prima, ya enggak? Ya kan? Istilahnya kan causa prima. Causa prima itu dalam bahasa itu illah. Illah, ya. Illah itu artinya penyebab, ya, semacam, artinya hanya sekedar penyebab saja, dan dia bukan yang menciptakan. Ya, bukan yang menciptakan. Tapi itu teori mereka seperti itu. Kemunculan alam semesta itu karena adanya causa prima. Ya kan? Itu teori filsafat mereka. Dan ini perpanjangan dari ilmu filsafat ini yang kemudian menelurkan atau menjadikan adanya ilmu kalam yang menjadi pembahasan dalam masalah akidah tentang ketuhanan berdasarkan ilmu kalam tersebut, sehingga mereka pun akhirnya menyimpang banyak. Ya, taib ini
asal muasal dari penyimpangan mereka. Tapi kita nggak usah menggubris tentang masalah ini. Kita belajar mana akidah yang benar saja, ya kan? Kalaupun ada penyimpangan seperti di sini dalam kitab ini, tinggal dibantah saja, karena itu dengan pemahaman akal yang sederhana bisa kita bantah seperti yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di sini. Ya, taib. Dia mengatakan, wal ishtiraku fil ismi wal ma'na al-'am la yujibu al-ishtiraka fil haqiqah. Kesamaan di dalam nama dan makna secara umum tidaklah mengharuskan kesamaan di dalam hakikat. Jadi kalau ada dua benda diberi nama dan makna yang sama, diberi nama dan makna yang sama, apakah mengharuskan hakikat benda tersebut sama? Iya enggak? Mengharuskan atau enggak? Jawabannya adalah tidak. Sekarang ketika saya sebut kaki, kaki itu fungsinya untuk apa? Berdiri. Sebelum berjalan berdiri dulu kan? Ya kan, berdiri. Manusia punya kaki. Kaki untuk berdiri, betul? Meja punya kaki untuk berdiri, betul? Secara nama sama kaki, secara makna juga sama untuk berdiri. Apakah sama kaki antum dengan kaki meja? Enggak sama, enggak. Jelas enggak sama, perut mesti beda itu kan. Jadi kesamaan nama dan makna secara umum tidak mengharuskan apa? Kesamaan hakikat. Ini satu hal yang sudah bisa kita pahami secara akal kita, mudah gitu loh. Kenapa kok ketika berbicara tentang Allah, ya kan, tentang sifat Allah Ta'ala, nggak bisa logika ini mereka gunakan? Ini kan sangat mudah sekali. Ya, Taib. Faqad sammallahu nafsahu aliman. Nah, ini mulai memberikan contoh-contoh. Syekh mulai memberikan apa? Contoh-contoh. Setelah kita memahami tentang kaidah ini, prinsip yang mudah banget untuk memahami, yakni antara sifat Allah dengan sifat makhluk pasti nggak sama, walaupun dengan lafadz sifat yang sama, ya kan? Maka mulailah baru memberikan contoh agar lebih jelas lagi. Faqad sammallahu nafsahu aliman halima. Ya, Allah telah menamai dirinya dengan nama Alim dan Halim. Silakan dicari di dalam Al-Quran ada, ya, banyak. Ya, Alim artinya apa? Yang maha mengetahui. Halim artinya apa? Yang maha apa? Halim, maha santun kalau dalam bahasa terjemahannya. Biasanya maha santun, ya kan? Santun itu apa sih? Santun itu tidak mudah memberikan hukuman ketika ada yang salah. Itu Halim. Tidak segera memberikan apa? Hukuman ketika ada orang yang salah, itu Halim, ya. Dan tidak mudah marah, kan gitu kan. Nah, namanya Halim. Jadi Allah Ta'ala memberikan nama untuk dirinya itu Alim dan Halim. Ini contoh dulu, ya. Wa samma ba'dha ibadihi alima. Dan ternyata Allah Ta'ala juga memberi nama kepada hambanya, sebagian dari hambanya, dengan nama apa? Alim. Faqala wa basyaruhu bighulamin alim. Dan para malaikat itu memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim akan lahirnya seorang anak yang berilmu. Ghulamin alim. Manusia kan ini kan, makhluk kan ini kan, disebut dengan apa? Alim. Padahal Allah juga alim, ya kan? Yang dimaksud dengan ghulam ini siapa? Yakni Ishak, Nabi Ishak. Nabi Ishak. Jadi ketika kisahnya antum bisa cek di Al-Qur'an, ya. Ketika kisahnya Nabi Ibrahim kedatangan tamu-tamu para malaikat yang awalnya Nabi Ibrahim nggak kenal, gitu kan. Kemudian dihidangkan apa? Daging sapi, ya, daging anak sapi dihidangkan. Ternyata kok nggak mau makan, kaget kan? Ternyata mereka para malaikat yang ditugasi oleh Allah Ta'ala, tugas utamanya adalah apa? Untuk mengadab kaumnya Nabi Lut, ya kan? Tapi disuruh mampir dulu ke tempatnya Nabi Ibrahim. Tujuannya apa? Ternyata tujuannya adalah untuk mengabarkan kabar gembira bahwasanya Nabi Ibrahim dengan istrinya yang namanya siapa? Hajar apa Sarah? Sarah, ya, yang namanya Sarah, yang ini sudah pada lanjut usia, gitu kan? Ternyata akan mendapatkan apa? Anak. Padahal sebelumnya itu sudah lama sekali nggak mendapatkan anak. Ya. Yaitu Nabi siapa? Nabi Ishak. Wasamma akhara haliman. Dan Allah Ta'ala juga memberikan nama kepada yang lain dengan nama Halim, nama atau sifat Halim, yaitu kepada siapa? Kita lihat
Faqala fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami kabarkan kepadanya, kepada Nabi Ibrahim, dengan seorang anak yang halim. Yang halim, yang tidak mudah marah, ya. Yakni Ismail, yang dimaksud di sini adalah Nabi Ismail. Nabi Ismail halim, ya. Nabi Ishaq alim. Baik. Walaisal alimu kal alim. Maka lihat di sini apa, dengan prinsip kaidah yang tadi sudah kita pelajari dari beliau, ya kan? Maka kita bisa mengetahui bahwasanya al-alim tidaklah sama dengan al-alim. Maksudnya apa? Al-alim yang itu adalah Allah Ta'ala tidaklah sama dengan al-alim yang dia adalah siapa tadi? Nabi Ishaq. Artinya apa? Allah memiliki sifat ilmu, Nabi Ishaq memiliki sifat ilmu, dan tidaklah sama antara sifat ilmunya Allah dengan sifat ilmunya Nabi Ishaq. Kan mudah kan seperti ini kan? Tidak harus kita menolak sifat ilmunya Allah Ta'ala dengan alasan sama-sama punya sifat ilmu berarti menyerupakan. Tidak, ya enggak? Tinggal saja kita tetapkan sesuai dengan apa yang Allah tetapkan, ya, dan kita tidak menyamakan sifat tersebut dengan sifat yang ada pada makhluk. Kan selesai. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Kenapa tidak repot-repot harus menolak sifat-sifat Allah, ya kan? Seakan-akan menentang Allah Ta'ala. Enggak, ya Allah, Engkau tidak memiliki nama itu. Aduh, gimana itu ya? Baik. Walal halimu kal halim, dan tidaklah al-halim yang pertama yaitu siapa? Allah Ta'ala tidaklah sama dengan al-halim yang kedua yaitu siapa? Nabi Ismail. Contoh pertama, contoh kedua, dua contoh ya ini berarti ya, dua contoh. Wasamma nafsahu sami'an basira, dan Allah menamakan dirinya sami'an basira. Banyak dalilnya dalam Al-Quran. Faqala innallaha kana sami'an basira. Di antaranya ini dalam surat An-Nisa. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Ta'ala dia adalah sami'an basira, maha mendengar, maha melihat. Wasamma ba'dha ibadihi sami'an basira. Dan dia menamakan sebagian dari hamba-hambanya juga apa? Sami'an basira. Faqal, lalu Allah berfirman, yaitu Allah Ta'ala berfirman, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari air mani yang bercampur. Dari air mani yang bercampur, nabtalih, yang kami akan mengujinya. Jadi Allah Ta'ala menciptakan manusia memang tujuannya untuk diberi ujian. Diberi ujian, yaitu apa? Yang dimaksud diberi ujian, dikasih perintah dan larangan, ya. Maka agar manusia itu bisa memahami ujian tersebut, ya kan, maka Allah Ta'ala membekali kepada manusia apa? Pendengaran dan penglihatan. Faja'alnahu sami'an basira. Maka kami jadikan manusia itu mendengar dan melihat biar dia bisa pantas untuk diuji, gitu kan? Ini hikmahnya Allah Ta'ala. Nah, maka kita lihat walaysa as-sami'u kas-sami'. Maka as-sami' yang pertama tidak sama dengan sami' yang kedua. Sami' yang pertama adalah siapa yang dimaksud? Allah Ta'ala. Tidak sama dengan sami' yang kedua yaitu manusia. Ya, jelas ini insyaallah. Walal basiru kal basir, dan tidaklah al-basir yang maha melihat sama dengan makhluk yang melihat. Walaupun sama-sama punya sifat apa? Melihat, tetapi tidak sama hakikat dari kedua sifat tersebut. Nah, lanjut, wasamma nafsahu birraufir rahim. Sebenarnya kalau contoh ini sudah masuk, sudah antum fahami, selesai sudah. Tetapi ini Syekh ingin memberikan banyak contoh, ya kan? Masya Allah. Wasamma nafsahu birraufir rahim. Antum perhatikan ya, ini sebagian sifat-sifat ini ditetapkan oleh, kalau Jahmiyah sama Mu'tazilah jelas mereka menolaknya, semua sifat ditolak oleh mereka. Tapi sebagian sifat-sifat ini ditetapkan oleh kelompok yang namanya Asy'ariyah, ya, yaitu sifat alim, sifat sami', sifat basir, itu kan mereka menetapkan. Makanya di sini Syekh memperpanjang atau memperbanyak contoh-contoh ini, diantaranya sebagai bantahan kepada orang-orang Asy'ariyah. Ini loh, kalian bisa menetapkan sami' basir dengan cara seperti ini, kenapa nggak bisa menetapkan yang lain dengan cara yang sama juga, gitu ya? Kalau mereka kita tanya, Anda menetapkan Allah punya pendengaran? Iya, karena mereka, keyakinan mereka gitu ya. Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi. Terus apa lagi? Wahdaniyah, qudrah, iradah. Qudrah, iradah,
Ilmu, hayat, sama, basar. Ada sama, ada basar. Mereka menetapkan kan? Iya kan? Kita tanya kepada mereka, loh, kamu kok menetapkan Allah punya pendengaran, punya penglihatan? Bukankah makhluk juga punya pendengaran, penglihatan? Berarti kamu nyamakan dengan makhluk dong, gitu kan? Pasti mereka akan menjawab apa? Ya enggak, pendengaran Allah beda dengan pendengaran kita, kan gitu kan? Maka kita sampaikan kepada mereka, sifat-sifat yang kamu tolak dari Allah Ta'ala, kita juga jawab sama seperti itu. Mereka mengingkari sifat apa? Allah dicintai, Allah mencintai. Tahu enggak? Kalau orang Asy'ariyah itu mengingkari Allah punya sifat mencintai, Allah dicintai, mereka mengingkari. Tapi umumnya orang-orang itu nggak paham, ya kan? Kalau Asy'ariyah itu akidahnya seperti ini. Makanya sebagian ulama itu, banyak para ulama ketika membantah pengakuan klaim dari orang-orang Asy'ariyah bahwasanya mayoritas kaum muslimin saat ini adalah Asy'ariyah, kan gitu. Padahal apa? Akidah Asy'ariyah itu jelimet, bikin pusing. Yang tahu hanya yang mendalami saja. Adapun awamnya mereka nggak tahu akidah Asy'ariyah yang sesungguhnya. Bahkan akidah mereka itu apa? Sesuai dengan akidah fitrah. Sering mereka terucap, ya kan? Kita serahkan urusan kita kepada yang di atas. Iya nggak? Iya. Iya, itu seperti itu. Jadi akidah mereka itu sebenarnya awamnya ya masih sesuai dengan fitrah. Kita harus melakukan amalan ini agar kita dicintai oleh Allah. Berarti Allah mencintai. Iya, betul, Allah mencintai. Tapi orang-orang Asy'ariyah yang tulen, mereka mengingkari sifat cinta. Allah tidak mencintai. Gitu. Makanya alhamdulillah kita itu diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk bisa memahami tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang diwariskan dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Mudah ternyata akidah ini. Maka jangan sekali-kali terpengaruh oleh syubhat-syubhat. Sekarang ini banyak sekali, ikhwan, syubhat-syubhat dari Asy'ariyah ini, apalagi dengan adanya media sosial itu ya. Banyak orang bisa berkata dengan mudah, gitu kan? Antum buka Facebook atau Instagram atau apa saja akan ketemu itu syubhat-syubhat itu. Makanya hati-hati, ya kan? Hati-hati, jangan sampai kita sembarangan ini menelan mentah-mentah apa yang disampaikan di dalam media sosial, baik itu yang disampaikan oleh ustadz-ustadz yang ada ataupun penggembiranya, ya kan? Artinya tetap antum harus kita harus kembalikan semuanya kepada akidah Rasulullah SAW dan para sahabat bagaimana, ya. Baik. Dan alhamdulillah dengan kita mempelajari seperti ini ada bekal ya, insyaallah untuk menangkal syubhat-syubhat tersebut. Baik. Saya tambah sekali lagi. Kadang mereka itu menuduh kita itu mujassimah. Ya, mujassimah. Mujassimah itu apa? Menganggap Allah Ta'ala itu punya jisim. Ini tentang masalah kata jisim ini panjang pembahasannya, tetapi saya hanya ingin menyebutkan satu hal saja. Ini diantaranya ketika kita menetapkan Allah itu punya wajah, Allah punya tangan dan seterusnya, mereka mengatakan mengharuskan Allah punya jisim. Maka ketika mereka menetapkan Allah punya pendengaran, penglihatan, bisa saja kita katakan kepada mereka, ya kan? Kalau ada pendengaran berarti harus ada telinga, harus ada penglihatan, harus ada mata. Melazimkan juga jisim kalau antum menetapkan pendengaran dan penglihatan. Kan gitu. Artinya kalau antum mengatakan kami mujassimah gara-gara menetapkan sifat, dengan antum menetapkan sifat pendengaran dan penglihatan juga antum mujassimah dong. Kan gitu. Ya enggak? Seperti itu. Makanya kita enggak ngikutin alur mereka untuk menuduh mereka mujassimah dan seterusnya, tidak. Tetapi yang penting kita bagaimana memiliki akidah yang benar sesuai dengan dalil-dalil yang ada, tentunya sesuai dengan pemahaman yang diwariskan dari generasi salaf, yaitu dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Baik. Sampai mana tadi? Nah, sampai sini ya. Kemudian beliau mengatakan wasamma nafsahu birraufir rahim. Allah Ta'ala menamai dirinya dengan ar-rauf dan ar-rahim, yang maha pengasih dan penyayang. Ini biasanya diartikan seperti itu dalam terjemahan Al-Quran juga demikian. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala terhadap manusia itu maha pengasih dan penyayang. Nah, dan ternyata sama ba'dha ibadihi raufan rahima. Allah juga menamakan hambanya itu, sebagian hambanya itu juga apa? Pengasih dan penyayang, rauf dan rahim juga. Makhluk juga rauf dan rahim. Ya. Allah Ta'ala diantaranya mengatakan tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum
azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian, ini dari bangsa kalian, ini bangsa manusia, ya. Salah satu tafsirannya demikian. Yang mana rasul tersebut azizun 'alaihi ma 'anittum, dia merasa berat, yakni apa yang menyusahkan kalian. Maksudnya apa yang menyusahkan kalian itu menjadikan beliau merasa berat. Makanya beliau ketika memberikan syariat-syariat dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala, seringkali beliau mengatakan laula an asyqa ala ummati, demikian. Seandainya aku tidak menyusahkan umatku akan perintahkan demikian, ya. Karena beliau memang tidak ingin memberat-beratkan umat ini. Habis ya. Masih 6 menit kan? Baik, lanjut dulu. Baik, azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin. Dan beliau Rasulullah SAW itu apa? Harisun 'alaikum, sangat semangat untuk memberikan kebaikan bagi kalian. Di antaranya beliau sangat semangat di dalam memberikan apa? Hidayah, petunjuk. Ya, makanya tidak ada satupun kebaikan kecuali beliau sampaikan kepada kita. Tidak ada yang tersisa. Tidak ada satupun keburukan kecuali beliau apa? Larang kita darinya. Tidak ada yang tersisa. Sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Makanya kalau ada orang yang menganggap ada satu kebaikan yang tidak pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW, ini perlu dipertanyakan. Apakah itu betul kebaikan? Ataukah ternyata hal-hal yang baru, ya, yang tidak ada tuntunannya dari syariat Islam. Nah, bil mu'minina raufur rahim, dan beliau di antara sifatnya apa? Terhadap orang yang beriman, beliau adalah raufur rahim, pengasih dan penyayang, sangat sayang terhadap orang-orang yang beriman. Maka Syekh mengatakan walaysa ar-raufu kar-raufi wala rahimu kar-rahim. Maka ar-rauf pada diri Allah Ta'ala, sifat rauf pada diri Allah Ta'ala tidaklah sama dengan rauf pada Rasulullah SAW. Demikian pula sifat rahim pada Allah Ta'ala tidaklah sama dengan rahim pada Rasulullah SAW. Dua hal yang berbeda hakikatnya. Nah, masih ada banyak ya ini. Kita masih ada, lanjut dulu, masih 4 menit menurut HP saya. Ya, gak apa ya. Walaupun mungkin gak selesai juga ini. Baik, wa kadzalika wasafa nafsahu bi sifatin wa wasafa ibadahu bi nadhiri tilka sifat. Demikian pula Allah Ta'ala mensifati, kalau tadi nama ya, yang di atas tadi adalah nama-nama ya, Rauf, Rahim, Sami', Basir, Halim, ini nama-nama di antara Asmaul Husna. Nah, sekarang sifat ya. Kadzalika wasafa nafsahu bi sifatin, demikian pula Allah Ta'ala mensifati dirinya dengan sifat-sifat, wa wasafa ibadahu bi nadhiri tilka sifat, dan Allah mensifati hamba-hambanya dengan sifat-sifat yang semisal itu. Maksudnya sama-sama memiliki sifat ilmu, sama-sama memiliki sifat hidup dan seterusnya. Nah, di sini contohkan sifat ilmu ya. Mithlu qaulihi, seperti firman Allah Ta'ala, wala yuhituna bi syai'im min ilmihi. Manusia tidaklah bisa meliputi sesuatu pun dari ilmunya Allah. Jadi Allah memiliki sifat apa? Ilmu. Fa wasafa nafsahu bil ilmi. Allah Ta'ala mensifati dirinya dengan sifat ilmu. Wa wasafa ibadahu bil ilmi, dan Allah juga mensifati hambanya dengan ilmu. Yaitu Allah Ta'ala berfirman, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali hanya sedikit. Walaupun sedikit tetap manusia itu punya apa? Ilmu. Wa qala wa fawqa kulli dhi ilmin alim, dan Allah berfirman, dan di atas setiap orang yang memiliki ilmu ada yang berilmu. Artinya manusia itu ilmunya bertingkat-tingkat. Ada yang ilmunya sekian, ada yang di atasnya, ada yang di atasnya. Setiap orang yang berilmu ada yang di atasnya lagi. Gitu ya. Ini sifat ilmu pada siapa? Pada makhluk. Wa qala alladzina utul ilma, ya, juga Allah Ta'ala mengatakan, dan telah berkata orang-orang yang diberi ilmu. Nah, ini Allah Ta'ala berbicara tentang manusia, ada yang diberi apa? Ilmu. Memiliki ilmu juga. Jadi Allah punya sifat ilmu, manusia juga punya sifat ilmu. Dan tentunya setiap orang itu memahami ilmu Allah berbeda dengan ilmu manusia. Wa wasafa nafsahu bil quwwah. Yang kedua, contoh kedua tentang sifat, Allah mensifati dirinya dengan sifat kuat. Kuwah, kekuatan. Dan kekuatan Allah Ta'ala tentunya apa? Maha sempurna, sebagaimana ilmu Allah maha sempurna.
Faqala innallaha laqawiyyun aziz, maka Allah berfirman tentang sifat kekuatannya Allah Ta'ala, innallaha laqawiyyun aziz, sesungguhnya Allah Ta'ala maha kuat dan maha perkasa. Juga Allah berfirman innallaha huwarrazzaqu dzul quwwatil matin, Allah sesungguhnya dia adalah Ar-Razzaq, maha pemberi rizki, dzul quwwah, Allah memiliki apa? Kekuatan, al-matin, dan Allah Ta'ala adalah zat yang maha kokoh. Ya. Jadi di sini ada kalimat dzul quwwah, Allah memiliki apa? Kekuatan. Ini sifat siapa? Allah. Wa wasafa ibadahu bil quwwah, ternyata Allah juga mensifati hambanya dengan sifat kekuatan. Faqal, Allah Ta'ala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Allah yang telah menciptakan kalian dari lemah. Manusia itu ketika lahir apa? Lemah atau kuat? Bayi lahir lemah atau kuat? Lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian setelah lemah ini Allah menjadikan dia kuat secara berangsur-angsur jadi orang yang kuat, seorang pemuda yang kuat. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Setelah apa namanya? Kekuatan tersebut Allah Ta'ala menjadikan ya, apa namanya? Lemah sekaligus ada beruban. Artinya apa? Kalau grafiknya manusia berarti bagaimana? Dari bawah ya lemah terus naik ke atas kemudian turun lagi ya menjadi lemah. Kalau lemah yang kedua ini lemah plus beruban karena sudah tua. Lemah yang di belakang ini beda dengan lemah yang di depan. Lemah yang di depan lemah ketika bayi, ketika kecil. Lemah yang di belakang ini apa? Lemah ketika sudah tua. Makanya dikatakan dha'fa wa syaibah. Lemah sekaligus ada ubannya. Ya. Antum perhatikan ya, ini di sini sifat lemah saja pada diri manusia itu berbeda ya enggak? Ya, berbeda. Pada satu makhluk saja berbeda. Lemah yang pertama, lemah yang kedua. Tetapi kan Allah tidak bersifat lemah, ya kan? Allah bersifat apa? Kuat. Maka ila ghairi dzalik dan seterusnya. Intinya setiap sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, yang mana sifat itu ada pada makhluk, tidak serta-merta kita katakan hakikatnya sama, bahkan berbeda, harus berbeda. Harus apa? Berbeda, enggak boleh sama. Kenapa harus berbeda? Laisa kamitslihi syai'. Ya kan? Karena tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Ya, sudah ya. Ini masih ada satu paragraf sebenarnya, sedikit. Lanjut gimana? Lanjut ya, sekalian. Wa ma'lumun anna asma Allahi wa sifatihi takhussuhu wa taliqu bi. Ini kesimpulan sebenarnya ya, hanya sekedar kesimpulan. Dan telah diketahui bahwasanya nama-nama Allah dan sifat-sifatnya itu tentunya apa? Takhussuhu wa taliqu bihi. Khusus bagi Allah dan sesuai dengan kondisi Allah, sesuai dengan kesempurnaan Allah Ta'ala. Ini yang kita harus pahami. Asma Allah, sifat-sifatnya itu khusus bagi Allah dan sesuai dengan kesempurnaan Allah Ta'ala. Wa asma'al makhluqin wa sifatihim takhussuhum wa taliqu bihim. Sedangkan nama-namanya makhluk ya, dan sifat-sifatnya itu adalah khusus bagi makhluk itu sendiri dan sesuai dengan kondisi makhluk. Makanya tentu harus berbeda gitu kan. Wala yalzamu minal ishtiraki fil ismi wal ma'na wa al ishtiraku fil haqiqah. Maka tidaklah mengharuskan kesamaan nama dan makna, tidak mengharuskan apa? Adanya kesamaan secara hakikat. Ini yang kembali diulang lagi sebagai kesimpulan ya. Dan ini harus kita camkan baik-baik sebagai prinsip ya, sebagai kaidah kita di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Wa dzalika li'adami tamatsuli bainal musammayaini wal mausufaini wa hadza dhahirun walhamdulillah. Jadi tidak adanya kesamaan hakikat itu kenapa? Karena tidak adanya keserupaan antara dua zat yang dinamai dan disifati tersebut. Zatnya Allah dengan zatnya makhluk tidaklah sama kan? Tidak serupa, maka demikian pula nama dan sifat tersebut tidaklah sama dan tidak serupa. Wa hadza dhahirun, dan ini sangat jelas. Walhamdulillah. Alhamdulillah selesai bantahan yang kedua dengan agak sedikit panjang ya. Insyaallah kita lanjut pada bantahan ketiga, keempat dan kelima ya. Sampai 5 insyaallah. Jadi masih ada satu seri lagi tentang bantahan-bantahan terhadap para penolak sifat. Mudah-mudahan cukup satu seri lagi. Karena setelah ini nanti kita mudah-mudahan bisa beralih ke pembahasan tentang masalah syirik. Nah, mulai apa? Pembahasan tentang masalah tauhid uluhiyah. Ya. Baik, barakallahu fikum. Kita akhiri. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan ilmu yang manfaat, amal yang soleh dan keistiqomahan. Kita akhiri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.